Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala taufiqihi wa hidayatih. Wassalatu wassalam ala al-fatihil abwabir rahmati ala ummati Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sarafa aw qatalahumullahu ila ittiba'i sunnati. Pemirsa yang saya hormati, lisan walaupun kecil namun mempunyai daya yang dahsyat, memiliki kekuatan yang tak terhingga. Ia bisa menjadi penyejuk hati atau sebaliknya, dapat menjadi senjata yang merobek-robek persahabatan, menggores luka yang tak mudah sembuh. Kita sering lupa bahwa kata-kata yang terucap dari bibir kita itu dapat membangun dan menghancurkan, menenangkan atau menyakitkan. Lisan yang dijaga, lisan yang dipenuhi dengan kata-kata bijak dan penuh kasih, lisan yang menjadi penuntun dalam hidup ini. Ia adalah cermin dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri kita dan kehormatan diri orang lain, dan menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan saling menghargai. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula kita mengenang kepada sang panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, penunjuk jalan keselamatan, penerang dalam kegelapan, penenang dalam kehampaan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan kita semua cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saat ini kami mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu menjaga lisan dari kata-kata yang merusak. Lisan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita semua. Dengan lisan kita berbicara, mengungkapkan perasaan, menasehati seseorang, serta mendoakan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber bencana apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tidak ada perkataan yang diucapkan, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Ayat ini menaruh perhatian kepada kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada malaikat yang selalu mengawasinya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata yang keluar dari lisan kita. Kata-kata yang tidak terjaga
dapat menimbulkan kerusakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bahkan ada ungkapan populer di tahun 2000-an, mulutmu harimaumu, yang mengingatkan kepada kita semua senantiasa menjaga lidah atau lisan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa lisan yang baik adalah lisan yang mengungkapkan kata-kata baik. Jika tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam situasi di mana kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat melukai perasaan orang lain, menyebabkan perpecahan atau bahkan menghancurkan hubungan yang telah lama terjalin. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga lisan kita dengan berbicara yang baik, yang penuh dengan kebaikan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Saudaraku sekalian, kata-kata yang merusak bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang menghina, mencaci, mengadu domba, atau bahkan menyebarkan fitnah. Semua itu sangat berbahaya, baik untuk diri kita maupun diri orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al-famu wal farj. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga. Maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan ketika ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku sekalian, menjaga lisan tidak hanya berlaku dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dalam berbicara tentang Allah dan Rasul-Nya. Kita harus berhati-hati agar tidak mengucapkan sesuatu yang dapat merusak akidah atau menyesatkan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan, baik itu dalam bentuk kata-kata, dakwah, atau bahkan percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang menjaga lisan kita agar tidak menyesatkan orang atau merugikan orang lain. Saudaraku yang kami hormati, tips jaga lisan ala Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengingatkan begitu besarnya bahayanya lisan. Para ulama sangat ekstra dalam menjaganya. Berbagai cara dilakukan agar lisan terhindar dari kata-kata yang merusak, yaitu buruk, kotor, dan dosa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, ia sering mengemut batu atau mengulum batu dalam mulutnya agar mencegah dirinya dari berkata-kata yang buruk dan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Perkataan yang tidak mendatangkan keuntungan
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tips jaga lisan ala Sayyidina Umar juga dilakukan oleh seniornya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Abu Bakar mengemut batu untuk menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna selama 12 tahun lamanya. Ya, 12 tahun Abu Bakar mengemut batu sehingga membiasakan dirinya untuk irit berbicara. Ia tidak mengeluarkan batu dari mulutnya kecuali saat sholat, makan dan tidur. Menjaga lisan dari kata yang merusak adalah bagian dari amal soleh yang akan mendatangkan pahala keberkahan dalam hidup kita. Sebaliknya, kata-kata yang tidak terjaga bisa menjadi bumerang yang merugikan diri kita. Marilah kita berusaha untuk menjadikan lisan kita sebagai alat yang menyebarkan kebaikan, kedamaian, dan saling kasih sayang kepada sesama. Akhir kata, kami mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan menjaga lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, yang memberikan manfaat dan selalu mendekatkan kita kepadanya. Ya Allah, jadikanlah lisan kami sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, dan jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan yang merusak diri kami dan diri orang lain. Amin ya rabbal alamin. Menjaga lisan dari kalimat buruk adalah bentuk kebijaksanaan sejati. Karena setiap kata yang keluar dari mulut kita dapat membangun dan menghancurkan, sehingga hendaknya kita memilih untuk berbicara dengan kebaikan, kesantunan, dan kasih sayang. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.